Bu Ati ini sudah bekerja jadi PNS sejak 1994. Lama ya, berarti sudah berapa tahun ya? 28 tahun ya. Halo, assalamualaikum sobat Madaba. Kembali lagi bersama saya Alia. Di sini saya akan menjadi host pada Madaba Podcast edisi spesial, yaitu edisi bulan Ramadan. Kita akan banyak berbincang dengan Kepala Mandua Bantul yang baru, yaitu Ibu Nur Hasanah Rahmawati, Sarjana Agama Magister Manajemen, yang pernah meraih gelar guru terbaik dalam Anugerah GTK Kementerian Agama Republik Indonesia. Halo, assalamualaikum Mbak Ati. Waalaikumsalam, Alia cantik. Sehat Bu, keluarga juga sehat? Alhamdulillah, sehat semuanya dan tetap semangat. Alhamdulillah. Alia sehat? Sehat Bu, sehat sekali. Saya hari ini semangat ya Bu, podcast waktu puasa-puasa kayak gini. Harus semangat pastinya. Langsung pertanyaan Bu? Oke, siap. Oke, bisa tolong ceritakan sedikit tentang profil dan pengalaman Bu Atik dalam bidang pendidikan? Oke. Jadi Sobat Mandaba, perkenalkan saya Nur Hasanah Rahmawati, biasa dipanggil Bu Ati. Nah, jadi tadi Mbak Alia juga panggilnya Bu Ati ya. Itu adalah panggilan kesayangan Mbak Alia. Panggilan spesial ya Bu ya? Panggilan kesayangan. Ya, saya tinggal di daerah Merbah, kira-kira 20 km dari sini. Jauh ya Bu? Lumayan sih. Penuh effort ya ke sini berarti? Ya, tapi tetap semangat. Ya. Dan Bu Ati menjadi kepala madrasah di Mandua Bantul ini belum lama Mbak Alia, sejak 5 Januari 2024. Nah, Bu Ati ini sudah punya 6 cucu loh, dari 6 putra dan putri. Jadi 4 putra putri Bu Ati sudah menikah, yang 2 belum. Nah, ini masih ada peluang nih untuk anak-anak Mandua Bantul. Aduh, kuliah Bu, udah kerja nih? Sudah selesai kuliah dan sudah bekerja semua. Oh, berarti sudah matang ya teman-teman? Ya, berarti Bu Ati ini udah lumayan senior ya, maksudnya udah tua begitu. Tapi nggak kelihatan tua Bu, sangat awet muda. Iya. Oke, apalagi yang mau ditanyakan tentang pendidikan? Oh iya, oke. Bu Ati ini sudah bekerja jadi PNS sejak 1994. Oh, lama ya, berarti sudah berapa tahun ya? 28 tahun ya? Iya, lama sekali ya Bu. Ya, waktu itu Bu Ati ditugaskan di MTSN 9 Sleman, mengajar bahasa Inggris. Kemudian tahun 2018 Ibu mutasi di MTSN 6 Sleman, masih di Sleman juga. Kemudian di tahun 2020 Bu Ati mutasi menjadi kepala madrasah di MTSN 9 Bantul. Barulah Januari kemarin bersama anak-anak, bersama Mandaba menjadi kepala madrasah di Mandua Bantul ini. Oh, berarti Bu Atik itu banyak pindah ke satu sekolah ke sekolah lain ya Bu? Iya, betul. Oke. Sesuai dengan tema kita tadi, aku langsung lanjut ke pertanyaan kedua biar menyingkat waktu ya Bu ya. Oke, siap. Oke, yang kedua, menurut Ibu Atik, literasi itu apa sih sebenarnya? Oke, literasi ya. Mbak Alia sering dengar kata literasi ya? Dengar. Kalau aku mikirnya literasi itu tentang baca membaca gitu Bu. Oke, itu tidak salah. Tapi asal kata literasi itu sebenarnya berarti kemelekan. Kemelekan, bagaimana atau itu? Kepekaan. Oh. Nah, kepekaan tentang apa? Ada 6 jenis literasi yang baru-baru ini dikembangkan. Yang pertama adalah tadi yang Mbak Alia sampaikan tadi, literasi baca tulis. Oh iya, benar-benar. Kemudian literasi numerik. Numerik itu menghitung? Ya, tentang berhitung. Kemudian literasi tentang sains, itu tentang alam sekitar. Iya. Kemudian literasi tentang budaya, nah itu tentang sosial, kebudayaan dan sebagainya. Kemudian ada 2 lagi nih literasi yang akhir-akhir ini sedang dikembangkan. Apa itu? Yaitu literasi digital. Oh. Jadi anak-anak muda ini harus keren literasi digital. Maksudnya harus menggunakan digital itu dengan tepat, dengan baik dan benar.
gitu. Dan satu lagi adalah literasi finansial. Apa coba? Tentang uang-uang gitu. Ya, pokoknya manajemen keuangan. Terus pertanyaan ketiga nih teman-teman, apa manfaat literasi bagi madrasah baik siswa ataupun guru? Oke. Manfaat literasi ini banyak sekali ya. Intinya mau mencetak siswa dan guru yang literate. Nah, makna literate itu adalah bisa memaknai apa yang di dalam literasi itu sendiri. Contohnya begini, jika Mbak Alia membaca artikel tentang merokok, ada bahaya merokok, ada efek samping merokok, paham nggak bahwa merokok itu banyak dampak negatifnya? Paham sih. Paham. Tapi andai saja setelah membaca itu hilang begitu saja, maka itu tidak literate. Yang namanya literate adalah ketika sudah membaca kemudian memahami, maka melakukan hal yang dibaca tersebut. Tentu kalau Mbak Alia nggak merokok sih ya, tetapi paling tidak setelah tahu bahaya merokok bisa mengkampanyekan kepada teman-teman, terutama cowok-cowok ya, bahwa merokok itu tidak baik. Berarti lebih ke diterapkan gitu ya Bu? Nah, itulah namanya literate. Jadi manfaat literasi itu adalah mengimplementasikan atau menerapkan apa yang dibaca, apa yang dipahami, apa yang ada di dalam literasi itu sendiri, gitu. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, apa peran madrasah dalam meraih prestasi siswanya? Nah, ini erat sekali ya. Prestasi siswa atau guru atau madrasah itu sendiri dalam hubungannya dengan literasi. Coba Mbak Alia, sekarang orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang sukses literasinya. Siapapun itu, misalnya jadi dokter, dokter yang sukses adalah dokter yang sukses literasinya. Bagaimana itu? Guru yang sukses adalah guru yang sukses literasinya. Siswa yang sukses adalah siswa yang sukses literasinya. Karena kalau literasinya sukses dalam literasi baca dan tulis, maka tentu dia akan banyak pengetahuan dari hasil membaca itu. Kalau literasi sainsnya sukses, dia akan peka terhadap alam lingkungannya. Kalau literasi budayanya sukses, dia akan menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi. Kalau literasi finansialnya sukses, maka dia akan bisa mengatur pola kehidupannya. Nah, maka siapapun itu, profesi apapun yang sukses, mesti literasinya sukses. Jadi, ketika Mbak Alia dan teman-teman ingin sukses, maka ayo tingkatkan daya juang untuk bisa berliterasi dengan baik. Jadi, meningkatkan kemampuan 6 literasi tersebut. Siap? Siap. Didengerin ya teman-teman. Berarti kunci sukses. Kunci sukses itu Literasi. Literasi. Kalau literasinya sukses, maka kehidupan kalian mesti akan sukses, apapun profesinya. Terus selanjutnya, kira-kira teman-teman itu kepo nggak sih tips meningkatkan literasi biar kita itu sukses gitu loh? Kan kata ibunya tadi, cara biar sukses itu kita harus diperbanyak literasi ya Bu? Iya. Kira-kira meningkatkan ya keterampilan berliterasi. Iya itu. Ya, itulah kadang anak-anak sekarang itu males membaca ya. Ya enggak? Ya betul. Nah, itu yang harus diperangi. Jadi tips kunci sukses, maka yang pertama harus niat. Nah, kalau tidak ada niat dalam diri, ya mesti sama aja. Dan perlu nyadar diri ya bahwa literasi itu penting. Kita berliterasi itu sangat-sangat penting untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi kita. Jadi kalau saya lebih ekstrimnya itu untuk bisa berliterasi itu harus memaksa diri. Ada satu kalimat yang mungkin sangat berguna buat adik-adik ya. Jadi memaksa diri untuk menjadi sukses berliterasi
lebih baik daripada bersukarela untuk tidak menjadi sukses karena tidak berliterasi. Nah, jadi berliterasi itu awalnya harus paksa dulu. Karena apa? Untuk sukses memang harus berjuang. Kita lebih baik memaksa diri untuk sukses daripada bersukarela atau merelakan diri kita untuk tidak menjadi sukses. Begitu kan? Cocok nggak? Cocok. Nah, gitu ya. Berarti Jadi, apa tadi, bersukarela untuk lebih baik memaksakan diri untuk sukses. Lebih baik memaksakan diri untuk sukses daripada bersukarela atau merelakan diri untuk tidak sukses. Lebih baik memaksakan diri untuk sukses daripada Merelakan diri atau bersukarela untuk tidak sukses. tidak sukses. Nah, salah satu kata kuncinya ya berliterasi itu. Dan itu memang harus diawali dengan niat, dengan nyadar diri dan tanda kutip memaksa itu tadi, memaksa diri sendiri. Memaksa diri untuk menjadi lebih baik. Ya, betul. Karena kan kalau tidak dipaksa itu awal mulanya masih berat begitu ya. Tapi diawali dengan memaksa diri kita, nanti setelah terbiasa, maka itu akan menjadi kebiasaan yang baik dan sudah tidak merasa berat lagi. Begitu. Gitu, iya. Bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, benar-benar bisa. Jadi kalian kalau mau sukses, ya itu tadi, didengarkan benar-benar ya teman-teman, jangan cuma didengerin doang, diterapkan juga. Ya, oke. Selanjutnya nih Bu, adakah cerita lucu dari pengalaman Ibu dalam berupaya meningkatkan literasi? Oke, sebelum masuk ke cerita lucu, mungkin Ibu mau cerita dulu ya bagaimana cara meningkatkan literasi di Mandua Bantul ini ya. Nah, jadi anak-anak di Mandua Bantul ini kan sudah ada satu komunitas namanya jurnalistik ya. Oh iya. Nah, itu adalah salah satu program kreatif di mana anak-anak bisa melatih literasi baca tulisnya. Nah, ini besok sebentar lagi juga akan ada pelatihan penulisan jurnalistik ya untuk anak-anak, tim jurnalistik dan juga Bapak Ibu guru yang nanti akan dipandu oleh Mas Brahma Aji Putra dari Kanwil. Insya Allah besok kita laksanakan tanggal 5 April 2024 ini. Begitu. Jadi begitu pentingnya baca tulis itu buat kita. Jadi Ibu memang memprogramkan tim jurnalistik ini nanti akan menjadi garda terdepan Mandua Bantul untuk mempromosikan Mandua Bantul ke seantero dunia. Begitu. Jadi prestasi-prestasi kalian ini biar didengar oleh banyak orang di luar sana gitu. Nah, kebetulan Ibu ini juga suka menulis. Dulu diawali dari suka membaca. Dari kecil Ibu tuh suka membaca. Nah, karena suka membaca, akhirnya menjadi suka menulis. Sampai saat ini Ibu sudah menerbitkan lebih dari 50 judul buku. Yang lumayan, itu royaltinya lumayan. Jadi anak-anak Mandaba ya yang mau berprofesi sebagai penulis itu menguntungkan sekali karena di samping bisa menyalurkan hobinya menulis, itu juga nanti ada royalti dari penerbit. Nah, gimana? Ya, Bu? Iya, memang dijual oleh penerbit. Gimana Mbak Aya suka menulis? Kalau saya lebih ke suka membaca. Nah, itu nanti lama-lama menjadi suka menulis. Nanti dicoba ya. Iya, insya Allah. Nah, bisa menulis puisi atau cerpen atau esai. Nah, nanti bisa dicoba ditawarkan ke penerbit gitu. Nah, ini kembali ke cerita lucu ya. Aduh, apa ya cerita lucu ya? Ini dulu tahun 2019 itu kan ada lomba GTK ya, Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan. Waktu itu Ibu sebenarnya sebagai pembimbing. Nah, karena tahun 2014 Ibu sudah pernah juara 1 tingkat nasional. Jadi setelah itu tahun 2015, 2016, 2017, 2018 sampai 2019 Ibu membimbing teman-teman dari Jogja yang akan maju ke tingkat nasional.
Nah, di tahun 2019 itu Ibu juga membimbing salah satu guru dari DIY untuk maju ke tingkat nasional. Tetapi beliaunya berhalangan maju karena haji. Oh. Nah, sayang sekali, padahal beliau ini luar biasa potensinya ya. Nah, akhirnya karena dari waktu itu Ibu masih di Sleman. Kemudian karena dari Sleman tidak ada yang maju, maka akhirnya dari Kementerian Agama meminta Ibu untuk maju lagi. Karena sudah 5 tahun, jadi boleh maju lagi begitu. Padahal Ibu tidak siap apa-apa waktu itu. Akhirnya dari Sleman, Ibu maju untuk seleksi di tingkat Kabupaten Sleman. Nah, Ibu langsung menang. Karena apa? Karena nggak ada lawan. Gitu. Nah, itu cerita lucunya ya. Jadi karena pesertanya hanya satu, hanya Ibu, ya Ibu langsung menang jadi juara 1 tingkat kabupaten. Nah, kemudian lanjut ke tingkat provinsi. Nah, barulah di tingkat provinsi ini seleksi dari 5 kabupaten. Rezeki Ibu masih menjadi juara 1 lagi. Nah, kemudian Ibu lolos ke nasional. Di nasional menjadi juara 1 tingkat nasional. Nah, ini kan berawal dari kisah lucu tadi ya. Awalnya kan bukan Ibu yang maju, tetapi karena ada peluang tadi ya, tanpa persiapan pun Ibu juga beranikan diri untuk tetap seleksi begitu. Karena nggak ada lawan ya, langsung menang. Tetapi ya alhamdulillah di tingkat provinsi, nasional juga bisa mempertahankan juara 1. Ya kalau rezeki nggak kemana ya. Yang penting semangat itu tadi. Iya. Berarti Gitu. kepala sekolah kita ini sangat berprestasi ya teman-teman. Ya anak-anak MAN 2 juga banyak yang berprestasi ya. Saya melihat potensi anak-anak di MAN 2 ini luar biasa loh. Kalau dikembangkan, wah nanti bisa jauh lebih berprestasi daripada Bu Ati. Cuma kendalanya tuh satu Bu biasanya kalau Apa? anak gitu, malas. Nah itu tadi, makanya kan harus ada niat, nyadar diri dan memaksa diri kita untuk apa? Kalau kita mau sukses, ya paksa diri kita untuk belajar begitu. Nggak ada loh perjuangan itu yang ringan, ya nggak? Betul. Nah, untuk sukses itu mesti berjuang. Nggak ada yang siswa bermalas-malasan kok tahu-tahu menyebabkan juara atau prestasi, nggak ada. Harus berdarah-darah dulu. Harus berdarah-darah dulu. Mbak Alia siap? Siap, insya Allah. Nah, teman-teman juga harus ya. Terus pertanyaan terakhir, kita udah sampai ke penghujung acara. Jadi pertanyaan terakhirnya itu, apa closing statement yang ingin Ibu Atik sampaikan kepada para pendengar setia kami Sobat Mandaba tentang pentingnya literasi dan prestasi siswa? Oke. Sahabat Mandaba yang saya cintai, seperti tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa hubungan antara prestasi dengan literasi itu sangat erat. Jadi kita semakin tinggi literasinya, maka akan semakin berprestasi. Baik itu di literasi baca tulis, literasi numerik, literasi sains, literasi sosial budaya, literasi digital, dan satu lagi tadi apa? Literasi finansial. Nah, misalnya seperti Mbak Alia tadi ya, suka membaca ya, nanti lama-lama kan jadi penulis, suka menulis. Amin. Nah, makanya ada satu kalimat yang Bu Ati rangkai itu seperti ini. Kita tidak perlu mengajak orang lain naik ke atas bukit untuk melihat langit, tetapi ajaklah mereka membaca. Dengan membaca kita bisa melihat dunia. Betul nggak? Betul. Nah, gitu ya. Jadi itu kan salah satu manfaat dari literasi baca tulis. Itu Mbak Alia. Berarti kayak yang sering apa ya, tulisan-tulisan yang dipajang gitu, membaca adalah jendela dunia. Nah, Kayak gitu ya, Bu? sama dengan itu. Ya, mirip-mirip begitulah. Baik Sobat Mandaba, itulah tadi obrolan kami tentang pentingnya prestasi dan literasi.
bersama dengan Ibu Nur Hasanah Rahmawati, Sarjana Agama, Magister Manajemen. Sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.